Halo semuanya, balik lagi di Radot Valen Channel. Dan sekarang lagi Champions League. Kemarin yang rame tentu saja United memberikan makanan untuk akun-akun sepak bola, karena setelah unggul 1-0 akhirnya mengalami kekalahan 2-1 atas Young Boys. Dan udah banyak perdebatan tentang itu. Dan yang jelas Ronaldo kembali mencetak gol di pertandingan itu, walaupun akhirnya juga dia diganti, dan yang gantiin dia itulah yang memberikan umpan manja kepada lawannya ya. Nah, gue nggak ngomong mengkomeni pertandingan itu, tapi lebih kepada kiprah Ronaldo setelah menyatakan diri akan bergabung dan sudah bergabung bersama dengan Manchester United. Kalau kita lihat nih, pemain yang satu ini bener-bener nggak mau kalau spotlight itu ada di orang lain. Terbukti ketika Messi akhirnya pindah dari Barcelona, dia meng-create story-nya sendiri sehingga akhirnya dia bisa, singkat cerita, dia bisa tiba di United. Dan setelah tiba di United, dia harus tugas negara dulu. Di tugas negara dia mencetak gol sekaligus juga menorehkan rekor pemain yang mencetak gol terbanyak untuk timnasnya ya. Kemudian dia mendapatkan nomor 7-nya di United. Setelah itu dia bermain menghadapi Newcastle dan mencetak 2 gol, membuat kegairahan para pemain-pemain lain, official pelatih dan juga supporter United yang ada di sana maupun di seluruh dunia. Dan di luar dari kekalahan atas Young Boys malam, dia pun juga mencetak gol lagi untuk United. Dan ini menunjukkan apa yang ia katakan, bahwa dia masih lapar, bahwa dia masih ingin berada di perhatian utama dari semua orang di sepak bola, dan dia membuktikan bahwa dia yang terbaik di sepak bola itu sudah dia lakukan. Bahkan kalau kalian lihat postingannya juga sekarang sangat rajin ya untuk ngepost tentang pandangan dia dengan situasi yang ada sekarang di Manchester United. Nah, lapar dan hausnya ini jujur gue gak bisa enggak, dan mungkin ini juga mewakili para fans tim lain yang mungkin tapi gak mau mengakui bahwa pasti ada kekhawatiran dari, gue ngomong gue aja sendiri, dari gue sendiri sebagai pendukung Liverpool misalnya. Karena melihat dari bagaimana ambisi dia dan melihat bagaimana dari konsistensi dia, dan kemudian dari keadaan di United yang memang butuh sosok seseorang yang seperti dia, ditambah squad yang sudah bisa dibilang kuat, ditambah lagi ada pemain-pemain baru yang dibeli bandrolnya mahal dan berposisi di tempat di mana dibutuhkan oleh United, sepertinya akan menolong dari kapasitas seorang Solskjaer yang masih menjadi perdebatan. Dan ini yang membuat banyak orang mengatakan bahwa Ronaldo punggungnya sangat kuat karena menggendong pemain-pemain lain sampai menggendong pelatihnya dan menggendong pemilik klubnya, dengan harapan dia mampu untuk mengangkat teman-teman yang lain semua. Sepintas memang itu benar ya. Kita lihat bagaimana kehadiran Ronaldo, juga ada yang mengatakan pemain-pemain yang masih suka makanan dan minuman tidak sehat sekarang semuanya pada gak berani karena takut ditegur oleh Ronaldo. Kemudian juga kehadiran Ronaldo yang juga memang dulu pernah di sana membuat yang raja-raja kecil yang ada sekarang semuanya pada kicep, karena semuanya respect dan segen sama Ronaldo. Apalagi Ronaldo di backup oleh Sir Alex Ferguson. Tetapi di sisi lain, kalau lo ingat apa yang pernah gue bilang baik itu di Jebret John maupun juga di acara DPI English Versions, bahwa kehadiran Ronaldo tidak dibutuhkan oleh City karena dia harus tim yang harus menyesuaikan dengan dia. Sementara di United, memang United dengan senang hati akan menyesuaikan permainannya dengan Ronaldo, dengan harapan Ronaldo akan bisa menjawab semua kebutuhan dari para pemain United dan hasil dari United. Sehingga sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam lagi, sebenarnya justru pemain, pelatih dari United yang lain lah yang menggendong Ronaldo.
supaya melalui dia semua harapan dan semua keinginan untuk menang itu akan bisa terwujud dan menjadikan dia yang akan menjadi penentu kemenangan itu. Jadi menurut gue posisi bisa terbalik. Tetapi yang berbeda adalah kalau di City itu berbeda dengan filosofinya dan tidak ingin diteruskan oleh Pep Guardiola. Sementara di United mereka melakukan itu dengan senang hati, dengan sukarela, dengan ikhlas, selama memang akhirnya menurut gue hasilnya memberikan positif result untuk United, walaupun akhirnya memang membuat it's all about Ronaldo. Nah disinilah menurut gue perbedaannya dan membuat gue sebagai fans lain ngeri dengan keadaan itu. Karena ada yang bilang bahwa voluntarily act atau sebuah aksi sukarela yang dilakukan untuk mengorbankan apa yang ada dalam dirinya untuk orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat powerful dibandingkan yang harus dipaksa. Nah gue melihat pemain-pemain United yang lain melihat kebesaran seorang Ronaldo, ini dengan sukarela memberikan semua tactical untuk bisa membawa kemenangan United melalui Ronaldo. Dan ketika mereka lakukan itu semua dengan senang hati, termasuk Bruno yang sebelumnya menjadi mataharinya di sana. Kemudian ada Paul Pogba yang kadang oke, kadang enggak. Ini yang menjadi potensi terbesar dari United untuk bisa memenangkan gelar menurut gue di musim ini. Dan hanya diperlukan bagaimana Ronaldo sendiri untuk meneruskan apa yang digendong oleh teman-temannya kepada dia, atau akhirnya dia sendiri yang setelah tahu teman-temannya bersukarela untuk membantu dia mengangkat United ini, dia pun mau berbagi dengan pemain lain. Nah jadi kalian mudah-mudahan bisa mensimplify, bisa mensederhanakan apa yang gue bilang. Kalau tactical memberikan semua kepada Ronaldo itu dilakukan dengan terpaksa, maka itu akan menjadi hal yang kurang oke buat tim. Tetapi ketika semua tim dengan legowo sampai pemain cadangan memberikan semua apa yang mereka bangun dari bawah di posisi penjaga gawang sampai pemain belakang memang untuk memuluskan langkah Ronaldo memenangkan United, itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat menurut gua. Karena Ronaldo ketika dia dipercaya dan menjadi spotlight, dia akan semakin menggila. Dan keputusan juga ada di Ronaldo lagi. Ketika akhirnya dia mau berbagi, sebenarnya spotlight itu juga akan ada di dia. Bahwa ternyata dia tidak egois, dia ternyata bermain juga untuk tim. Tapi itu bukan karena strategi dari pelatihnya, tapi karena dia sendiri yang mau berbagi. Nah, kebebasan yang dimiliki oleh Ronaldo ini dan keikhlasan dari teman-temannya yang lain ini untuk dia, selama Ronaldo kemudian komit dengan apa yang dilakukan dan lapar dengan gelar ini, menurut gua ini akan mengerikan buat tim lain, termasuk Liverpool. Melihat dari komposisi yang ada dari pemain United, kelaparan mereka juga untuk kembali menjadi juara, ambisi juga dari pemilik klubnya untuk mendapat kepercayaan dari fans, termasuk juga kapasitas dan kapabilitas dari Solskjaer. Semua ini seakan-akan ada pada Ronaldo yang tadi gue bilang. Dan akhirnya dia yang menanggung beban itu semua. Padahal menurut gue enggak juga. Pemain lain lah yang juga akhirnya memberikan semua yang mereka miliki, yang sebenarnya juga tidak mesti melulu ke Ronaldo, itu diberikan kepada Ronaldo. Dan jika akhirnya ini berhasil, ini yang paling lebih gila lagi adalah menurut gua sesukses-suksesnya Messi di PSG itu akan kalah ketika Ronaldo sukses di United. Kenapa? Karena Messi kisahnya adalah dari Barcelona, cinta pertamanya itu, kemudian sukses di PSG setelah usia 34. Sementara Ronaldo sudah melakukan itu dari umur 20-an ketika dia merantau dari United ke Spanyol. Dia juga jadi raja di sana. Dia juga pindah lagi ke Italia. Dia juga menjadi raja di sana. Dan dia sekarang kembali ke first love-nya setelah tentunya dari kampung halamannya di Manchester United. Dan kalau di usia 37-38 nanti
Dia berhasil mempersembahkan gelar besar, apakah itu IPL ataupun juga Champions League. Menurut gue kisah legendnya ini akan menggenapi dan akan kembali membawa perdebatan bahwa Ronaldo bisa jadi lebih baik daripada seorang Lionel Messi. Bagaimana dia udah merantau kemana-mana, dicintai tetap oleh setiap tim yang ia bela, berakhirnya di sana juga tidak pernah dalam tanda kutip negatif di mata fans. Dia kembali lagi ke United di tengah kebutuhan mereka akan gelar, dan dengan adanya Ronaldo bisa dia berikan, maka gue rasa ini akan menjadi sebuah fairy tale, kisah dongeng yang ternyata bisa dilakukan oleh Ronaldo di usianya yang sudah 37 mau 38 tahun ini. Itulah ambisi dia dengan kesenangan dia untuk mendapatkan spotlight ini, dibarengi dengan kerja keras dia dan konsistensi dia untuk terus lapar akan gelar dan juga mencetak gol. Ini yang gue bilang cukup mengerikan untuk fans tim-tim lain dari sisi fans ya, dan juga mengerikan untuk tim lain ketika itu bisa terjadi. Ambisinya itu, leadershipnya dia juga yang bisa membawa tim ini akhirnya mengeluarkan segala kemampuannya. Itu yang kalau tim lain mau untuk mencegah itu, ya harus dipikirkan seperti apa. Dan gue sebagai fans yang lain berharap tentu itu tidak terjadi. Tetapi apakah mungkin itu terjadi? Menurut gue itu sangat mungkin terjadi. Sehingga menarik untuk kita lihat bagaimana kiprah selanjutnya. Dia juga jarang cedera. Dia juga kartu merah juga jarang. Ya, kan gue gak pernah ingat dia kapan terakhir kena kartu merah. Tapi tentu gue gak bisa bohong kalau gue bilang gue cukup khawatir dengan keberadaan itu. Tapi kalaupun dia berhasil lakukan, maka gue juga jadi orang pertama yang akan mengatakan salut sama sosok pemain yang satu ini. Walaupun juaranya bersama dengan tim rival dari tim kesayangan gue. Karena tidak semua orang bisa melakukan ini di sepanjang karir yang ia miliki. Jadi perlu kita lihat nanti di ke depan apakah ada obatnya dari tim-tim lain untuk bisa mencegah seorang Ronaldo terus memberikan hasil positif kepada United, ataukah ia akan bisa lakukan itu. Young Boys sudah lakukan itu tadi malam, tetapi apakah ini akan membuat United kemudian kembali lagi ke habitnya beberapa tahun terakhir, atau justru ini yang membuat Ronaldo makin bersemangat, berambisi, dan dengan kekalahan ini mereka akan bangkit dan tidak akan seperti itu lagi. Ini yang akan menarik sekali untuk kita tunggu, guys. Ya, jadi itulah pengakuan gue, seorang pendukung Liverpool yang kalau sampai potensi Ronaldo ini keluar semua dan juga potensi teman-temannya, maka memang ini sangat mengerikan untuk dia yang sangat berambisi juara di IPL bersama United dan juga juara untuk United di Champions League yang tentunya dia sangat haus dan harapkan. Itu dari gua, kita akan lihat nanti juga. Oh iya, bahkan satu lagi, bagi tim nasionalnya juga dia sudah mencetak gol terbanyak, dia sudah memberikan gelar Piala Eropa atau Piala Dunia ya, antara itulah, dan dia perlu satu piala lagi kan untuk menggenapi itu semua. Jadi paling nggak sampai 2022 akan masih sangat seru melihat Ronaldo dan juga Messi yang masih punya ambisi untuk menggenapi gelar demi gelarnya. That's it for this episode, guys. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Radot Valen Channel. Komen-komen kalian, subscribe, like, dan share. Terima kasih.